Namaku Mia dan mungkin seperti wanita lainnya, aku pernah membayangkan hidupku akan berakhir dengan bahagia. Semua tampak sempurna ketika aku menikah dengan Adit 2 tahun lalu. Adit adalah pria yang penuh perhatian, penyayang, dan selalu ada di sisiku. Pernikahan kami berjalan dengan baik, penuh cinta dan kehangatan. Tidak pernah terpikirkan bahwa kebahagiaan itu akan hancur. Ketika aku akhirnya hamil, Adit tampak lebih bahagia daripada aku. Wajahnya berseri-seri setiap kali membicarakan masa depan kami sebagai orang tua. Bayangan akan keluarga kecil yang sempurna terasa begitu dekat. Setiap malam, kami berbicara tentang nama bayi, dekorasi kamar, dan impian-impian untuk anak kami. Aku merasa begitu dicintai dan disayangi. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, semua itu berubah ketika aku memasuki bulan kelima kehamilanku. Perasaan nyaman dan bahagia yang selama ini ada, perlahan tergantikan dengan kecurigaan dan kekhawatiran. Ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat setiap hari. Pada awalnya, perubahan Adit tak sepele. Dia mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Aku mencoba memahami dan tidak ingin berpikir buruk. Aku tahu dia bekerja keras demi masa depan kami, apalagi dengan bayi yang akan segera lahir. Namun lama-kelamaan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Setiap kali dia pulang terlambat, Adit tampak tergesa-gesa. Dia tidak lagi memelukku hangat seperti biasanya. Ketika aku bertanya apakah ada yang salah, dia selalu berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya pekerjaan yang melelahkan." Kata-katanya terdengar meyakinkan, tapi hati kecilku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Aroma parfum yang bukan milikku, pesan singkat yang tampak buru-buru dihapus, dan telepon-telepon yang diterimanya di luar jam kerja. Naluriku berteriak, tapi aku tidak berani menanyakannya secara langsung. Mungkin karena aku takut kecurigaanku benar. Aku takut bahwa dugaanku akan menghancurkan segala harapan dan kebahagiaan yang sudah kami bangun. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Adit mengatakan bahwa dia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari. Kepergiannya terasa aneh, lebih seperti pelarian daripada perjalanan bisnis. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk mengeceknya. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak bisa hanya menunggu. Aku mencari-cari di media sosial sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku hanya ingin menemukan sesuatu yang bisa membuatku tenang. Tapi yang kutemukan justru foto-foto yang menghancurkan hatiku. Di salah satu akun temanku, ada foto Adit bersama seorang wanita di sebuah restoran. Mereka terlihat mesra, saling tatap, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Adit berada di luar kota untuk bekerja. Rasanya seperti tertampar keras. Tubuhku terasa lemas, kepalaku berputar, dan perutku yang mulai membesar terasa sesak. Bagaimana mungkin pria yang kuanggap suami yang setia, yang menantikan kelahiran anak kami, bisa melakukan hal seperti ini? Aku tidak bisa menahan tangisku malam itu. Perasaan dikhianati dan kehilangan begitu besar menghantamku tanpa ampun. Aku hamil 5 bulan, membawa anak kami di dalam rahimku, sementara Adit menghabiskan waktunya bersama wanita lain. Dunia seketika terasa runtuh di sekitarku. Ketika Adit pulang keesokan harinya, aku sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan kesedihanku. Aku langsung menunjukkan foto-foto itu, berharap dia akan menjelaskan dan mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi nyatanya, Adit hanya terdiam. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat hangat, kini berubah dingin dan kosong. "Jadi ini benar?" Tanyaku dengan suara bergetar, air mata menetes tanpa henti. Adit hanya mengangguk pelan. "Aku tidak bisa menjelaskan, Mia. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Jawabannya membuatku semakin terluka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagaimana mungkin dia bisa mengkhianatiku di saat-saat paling rentan dalam hidupku? Aku sedang mengandung anak kami, tubuhku berubah, emosiku naik turun, dan di saat itulah dia memilih untuk pergi ke wanita lain. "Apakah kamu mencintainya?" Tanyaku, meskipun aku tidak tahu apakah aku siap mendengar jawabannya. Adit terdiam, dan itu sudah cukup untuk menjawab segalanya. Hati ini hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai dan percayai selama ini tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga telah menyerahkan hatinya kepada orang lain. Setelah malam itu, aku tidak tahu harus bagaimana. Bagian dari diriku ingin Adit pergi dan tidak pernah kembali. Aku tidak bisa melihat wajahnya tanpa merasakan sakit yang luar biasa. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang masih mencintainya, ingin dia tetap tinggal, ingin memperbaiki semuanya. Aku masih mencintainya. Meski dia telah melukaiku dengan cara yang tidak bisa kubayangkan. Namun,
Setiap kali aku melihat ke cermin dan melihat perutku yang membesar, aku diingatkan bahwa ada kehidupan baru yang bergantung padaku. Anak ini tidak pantas tumbuh dalam rumah yang dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang masa depan anak kami. Adit mencoba meminta maaf, tapi kata-katanya terasa hampa. Tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Dia bilang dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mempercayai lagi orang yang telah mengkhianati cinta kami di saat paling penting? Aku terjebak di antara cinta yang masih ada dan dendam yang membara. Setiap hari rasanya seperti pertempuran baru, antara mencoba memaafkan dan memilih untuk melepaskan. Dan di tengah semua itu, aku harus tetap kuat demi anak yang sedang kukandung. Bulan ke-6 kehamilanku menjadi masa paling sulit dalam hidupku. Aku harus menjalani hari-hari dengan beban berat di pundakku, beban perasaan, beban fisik, dan beban mental. Aku berusaha menjalani hidup dengan normal, tapi setiap kali aku melihat Adit, rasa sakit itu kembali. Bayangan wanita lain selalu menghantuiku, dan aku tidak bisa menghilangkan rasa cemburu dan amarah yang berkecamuk di dalam diriku. Aku mulai merasa sendirian, meskipun Adit ada di sisiku. Setiap sentuhannya terasa dingin, setiap perkataannya tidak lagi membawa kenyamanan. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti ada jurang besar yang memisahkan kami. Aku mulai merindukan hari-hari di mana kami bisa tertawa bersama, tanpa ada kebohongan di antara kami. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku harus memberinya kesempatan kedua? Apakah kami bisa membangun kembali kepercayaan yang telah hilang? Tapi setiap kali aku mencoba berpikir positif, bayangan tentang perselingkuhannya kembali menghancurkan harapanku. Saat aku memasuki bulan ke-8 kehamilanku, aku akhirnya sampai pada sebuah keputusan. Ini bukan hanya tentang aku dan Adit lagi, ini tentang masa depan anak kami. Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan anak kami tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi kebencian, ketidakpercayaan, dan ketidakpastian. Meski berat, aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Aku mengumpulkan keberanianku dan berbicara dengan Adit. Kita tidak bisa terus seperti ini, kataku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku hancur. Aku tidak bisa memaafkanmu, dan aku tidak ingin anak kita tumbuh dalam rumah yang penuh dengan rasa sakit. Adit tampak terkejut, tapi dia tidak membantah. Mungkin dia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya terlalu besar untuk dimaafkan. Aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri dan anak kami. Aku harus kuat, meskipun hatiku merasa hancur. Setelah perpisahan itu, hidupku tidak langsung menjadi lebih mudah. Aku harus membiasakan diri dengan kenyataan bahwa aku akan membesarkan anakku sendirian. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kekuatan yang tidak pernah aku tahu ada di dalam diriku. Aku belajar untuk merawat diriku sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Aku berusaha menjaga kesehatan untuk kelahiran anakku yang semakin dekat. Anak ini adalah awal baru bagiku. Kehadirannya memberikan kekuatan yang tak pernah kusangka akan kumiliki. Meski aku harus menghadapi kenyataan yang sulit, aku mulai melihat bahwa hidupku tidak berhenti di sini. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada seseorang yang telah menghancurkan hatiku. Setiap hari, aku merasakan gerakan kecil di dalam rahimku, dan itu memberiku harapan. Bayi ini adalah cahayaku di tengah kegelapan yang sempat melingkupi hidupku. Aku mulai menyiapkan segala sesuatu untuk kelahirannya. Baju-baju kecil, tempat tidur bayi, dan perlengkapan yang kubeli dengan hati yang penuh cinta. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tidak lagi merasa takut akan masa depan. Sekarang, aku punya tujuan yang lebih besar, seseorang yang akan kusayangi dengan seluruh hatiku, anakku.